Bank Indonesia secara resmi menaikkan suku bunga bank. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dilakukan di tanggal 18 sampai 19 Oktober memutuskan bahwa ada kenaikan suku bunga bank sebesar 0,25% menjadi 6%. Kira-kira apa sih dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, di cicilan. Cicilan kita makin berat dong, karena otomatis suku bunga bank naik, maka bayar cicilan akan semakin naik juga. Yang kedua, di investasi. Kalau misalnya cicilan semakin berat, lain halnya dengan investasi. Malah justru lebih menguntungkan kita, karena suku bunga bank yang naik ini. Kenapa bisa begitu? Yuk simak materinya di BTS hari ini dengan saya Putri Manggiasih. Adanya kenaikan suku bunga bank ini berdampak ke dua hal, yaitu yang tadi saya sebutkan, cicilan dan investasi. Kita jelasin dulu ya, yang pertama di cicilan. Kalau misalnya bunga bank Indonesia naik, otomatis kalian yang punya KPR pasti juga naik juga nih bunganya. Kalau misalnya ini ada nih Pak Rudi membeli rumah secara KPR sebesar 350 juta rupiah. Dia sudah melakukan DP 50 juta rupiah, berarti sisa yang dia harus bayar ke KPR adalah 300 juta rupiah. Kalau misalnya di tahun pertama sampai ketiga, oke lah, dia fixed rate ya, 7%. Tapi kalau misalnya tahun keempat dan seterusnya, misalnya dia tenor 20 tahun, berarti dia mengalami floating rate, alias bunganya mengambang. Kalau misalnya tadi saya sebutkan adanya suku bunga bank yang naik, maka otomatis beliau juga harus membayar bunga bank yang naik itu. Ya, misalnya tadi fixed rate-nya udah 7% nih, berarti satu bulannya Pak Rudi harus membayar bunga sebesar 2,3 juta rupiah ya. Sedangkan kalau misalnya nanti sudah naik floating rate misalnya 9%, berarti ada kenaikan bunga yang dia harus bayar sebesar 2,75 juta rupiah gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya kalian mau kredit KPR atau kredit usaha rakyat ya, KUR ya. Jadi masing-masing kalau misalnya suku bunga bank ini naik, maka otomatis bunga bank yang kalian harus bayar juga naik. Nah, makanya nih buat kalian yang memang sudah mau beli rumah, kalau misalnya mau memutuskan diri untuk KPR, berarti kalian harus sudah siap dengan konsekuensi yang saya sebutkan tadi, dengan adanya floating rate. Kalau misalnya kalian belum siap, ya mungkin bisa ditabung-tabung dulu aja supaya membeli rumah yang kira-kira memang affordable dengan yang gaji yang kalian miliki. Jadi jangan muluk-muluk saya mau beli rumah di atas 1M, tapi tiba-tiba memang kalian harus tertatih-tatih untuk membayar cicilan yang sangat besar ini. Lumayan ya bunga bank ini. Oke, yang kedua, ilustrasi dampak suku kenaikan bunga ini terhadap investasi. Lain halnya dengan yang cicilannya tadi saya sebutkan, kalau misalnya investasi justru para investor sedang bergembira dengan kenaikan suku bunga bank ini. Karena bunga yang mereka dapatkan dari return investasi malah lebih naik. Misalnya apa sih? Contohnya yang ada deposito, obligasi, atau reksadana pasar uang yang memang mereka memperjualkan atau mengalokasikan asetnya ini di obligasi dan deposito ya. Jadi reksadana pasar uang juga termasuk yang saya sebutkan mengalami dampak kenaikan dari adanya suku bunga bank ini. Nah, kalau misalnya kalian memang mulai tertarik untuk investasi, kalian nggak ada cicilan misalnya, terus ada uang dan daripada nganggur, terus kalian mau investasi, mungkin bisa ketiga ini. Apalagi kalian bisa cek masing-masing ke bank atau ke CS yang terdekat, dan kalian bisa juga lihat di aplikasi kalian masing-masing. Misalnya deposito itu mengalami kenaikan yang lumayan daripada yang tahun lalu mungkin sekitar bunganya ya hampir mendekati 3%. Nah, kalau misalnya sekarang kalian bisa cek, ini mostly kebanyakan bank-bank menawarkan secara digital bunga deposito di atas 3%.
Kalian bisa nih coba untuk investasi di sini karena kenapa? Kalian bisa menikmatinya dalam waktu jangka pendek, ya kan? Deposito itu bisa dilakukan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Itu terserah kalian masing-masing dan itu sudah bisa menikmati bunga yang tadi saya sebutkan 3% ya. Tapi ingat ini 3% per annual, jadi per tahun, bukan per 1 bulan, bukan per 3 bulan. Nah, kalau misalnya kalian emang tertarik, apalagi kalian mungkin investor pemula, bisa memanfaatkan dengan kenaikan suku bunga bank ini untuk investasi di 3 sektor yang tadi saya sebutkan, ada deposito, obligasi, atau reksadana pasar uang. Itu dia penjelasan dampak dari suku bunga bank kepada investasi dan cicilan. Kalau kalian memang mau melakukan cicilan atau sudah siap untuk menyicil suatu barang, kendaraan, aset, nah kalian bisa benar-benar memahami apa yang saya tadi sebutkan, apa yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau misalnya kalian mau investasi, kalian bisa tadi mungkin tertarik dengan yang tadi saya sebutkan, investasinya ada deposito, reksadana pasar uang, ada obligasi. Mudah-mudahan materi yang saya sebutkan tadi secara jelas bisa diterima oleh kalian masing-masing, bisa dipraktekkan ke kalian masing-masing. Itu aja materi BTS hari ini. Sampai jumpa di materi BTS selanjutnya dengan saya Putri Manggiasih. Saya pamit.